Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C1BK190022 Perwazi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang the process of briquette producing. Akan tetapi bukan itu saja, saya akan membahas tentang briquette berdasarkan perspektif film yang telah saya tonton 2 tahun yang lalu dan dari segi bisnis juga. Oke, lanjut saja. Briquette berdasarkan persepsi saya dan dari video praktikum tersebut adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari bahan-bahan organik yang kemudian diubah menjadi arang, yang setelah itu dihaluskan dan dibentuk menjadi kubus dan balok. Nah, briquette dari film yang saya telah tonton, yaitu drama Jepang A Natural Death, digunakan dalam proses pembunuhan. Bagaimana hal itu bisa digunakan dalam proses pembunuhan dari persepsi film tentang briquette tersebut nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Akan tetapi terlebih dahulu saya akan mentitik poinkan ke manfaat atau isu dari briquette ini. Yang pertama itu adalah manfaatnya. As the warm external source of body and cooking. Oke. Memang briquette pada dasarnya itu dibuat dari bahan-bahan organik untuk memasak dan untuk menghangatkan tubuh. Akan tetapi di Indonesia itu jarang terjadi. Hal ini sering terjadi di negara-negara subtropis, khususnya di Asia Timur, yang mana mereka memiliki 4 musim. Briquette tersebut biasanya digunakan oleh orang-orang rakyat dengan GDP rendah dari standar negara tersebut. Ya, bisa dikatakan bahwa ini adalah energi alternatif, bukan ada bahan bakar alternatif untuk menghangatkan tubuh, pengganti pemanas ruangan berteknologi di musim panas, dan kemudian untuk masak. Di sini jarang sekali menggunakan briquette, akan tetapi lebih menggunakan kayu yang merupakan sebelum bagian terbuat dari briquette karena lebih simpel dan jumlahnya sangat melimpah di sekitar Lombok. Kemudian di sini ada isunya adalah briquette itu adalah friendly environment. Ini saya sanggah. Mengapa demikian? Briquette menghasilkan asap, yang mana asap tersebut merupakan salah satu penyumbang dari pemanasan global. Mengapa bisa demikian? Ada kaitannya nanti dengan persepsi film. Dari manfaat dan isu tersebut, ini dimanfaatkan menjadi bisnis. Mengapa demikian? Oke, as the warm external source and body and cooking. Di negara sana, apabila menyimpan kayu di musim dingin atau di musim-musim lainnya, membutuhkan space yang sangat besar untuk menyimpan kayu dan perlu dikeringkan dengan waktu yang lama. Nah, oleh karena itu, untuk mengefisiensi tempat dan waktu, diperlukan sebuah inovasi untuk melisis bahan-bahan bakar tersebut menjadi lebih sederhana sehingga bisa disimpan dan dibuat berdasarkan efisiensi yang lebih sedikit daripada menggunakan bahan bakar. Kemudian, nah itu sehingga lahirlah untuk dijadikan sebuah bisnis. Ada biasanya demikian. Kemudian friendly environment. Dengan memanfaatkan isu friendly environment biasanya digunakan oleh para pembisnis. Misal, ini produk saya
ramah lingkungan, kemudian membuat para calon pembeli tertarik terhadap produknya. Oh, ini adalah ramah lingkungan. Oh, jadi beli-beli. Padahal nyatanya tidak. Tadi briquette itu ada asapnya. Yang mana asap tersebut? Oke, nanti kita lanjut bahas. Selanjutnya itu dampak dari negatif briquette ini adalah ada kaitannya tadi dengan asap. Dalam asap briquette terdapat monoksida karbon. Monoksida karbon ini sangat berbahaya bagi lingkungan, akan tetapi bukan hanya bagi lingkungan saja. Di dalam film A Natural Death, salah satu drama Jepang tersebut, briquette digunakan untuk proses pembunuhan dari satu keluarga. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jika Anda ingin mencoba untuk bunuh diri atau kasus tentang penggunaan briquette, semua ventilasi udara di ruangan Anda harus ditutup, kemudian nyalakan briquette dalam jumlah besar, maka akan keluar asap, dan yang mana asap tersebut mengandung karbon monoksida, yang mana monoksida jika dihirup banyak dan tidak bisa ditoleransi oleh tubuh, maka akan mengikat hemoglobin yang ada di dalam darah, sehingga darah mengurangi oksigen dan darah tidak bisa mengalir ke otak, dan setelah itu Anda mati lemas. Ya, itu yang terjadi pada briquette di film tersebut, digunakan untuk proses pembunuhan. Ya, oke, lanjut ke main topic of dari presentasi ini adalah penjelasan video proses. Untuk bahan-bahan dan alat-alatnya akan dijelaskan langsung di dalam video ini. Prosesnya yang pertama adalah membakar sampah-sampah organik yang bisa digunakan menjadi briquette. Ada banyak sekali sampah-sampah organik ini bisa jadi bahan baku briquette. Terserah pilih yang mana sesuai hati Anda yang bisa dijadikan briquette. Ini tidak baik juga untuk lingkungan karena ada asapnya. Ya, setidaknya saya sadar, tapi tetap melakukan. Betapa munafiknya. Selanjutnya, yang kedua yaitu setelah kita mendapatkan arang dari proses pembakaran, kemudian saya tumbuk arang tersebut menjadi butiran-butiran halus. Setelah ditumbuk, kemudian saya mengayaknya menggunakan pengayak pasir. Mengapa saya menggunakan pengayak pasir daripada pengayak santan? Yaitu karena jika menggunakan pengayak santan itu lebih lama proses penyaringannya. Oleh karena itu saya menggunakan mesh yang lebih besar sehingga dapat mudah terayak. Kan tujuan dari praktikum ini adalah membentuk briquette. Apakah halusnya atau tidak halusnya terhadap pengaruh dari kualitas briquette, saya tidak tahu karena saya belum memastikan atau meneliti lebih lanjut dari pengaruh besar molekul-molekul briquette yang dicacah halus tersebut terhadap kualitas briquette. Selanjutnya yaitu saya menumpahkan maizena pada gelas plastik. Mengapa menggunakan maizena? Di video praktikum menggunakan video kanji. Tujuan dari tepung itu sama-sama untuk merekatkan. Jadinya di sini maizena juga biasanya itu sebagai pengental dan membuat tekstur menjadi lebih kenyal biasanya. Jadinya saya menggunakan maizena. Selanjutnya itu butiran-butiran yang sudah diayak tersebut saya masukkan ke larutan maizena yang telah larutan maizena. Di situ semuanya dimasukkan dalam gelas tersebut, kemudian saya aduk-aduk agar tercampur rata. Setelah itu
Setelah campur rata, kemudian saya keluarkan dari gelas bekas tersebut yang nantinya ini akan dimasukkan ke dalam wadah wadah plastik yang seperti ini. Ya, mengapa saya menggunakan wadah seperti ini? Kembali lagi, esensi dari praktikum ini adalah tahu bagaimana cara membuat briquette. Jadinya daripada lebih memperlibatkan sesuatu atau syarat tertentu, lebih baik menggunakan alat yang seadanya. Akan tetapi tujuan dari praktikum tersebut terlaksana. Kemudian setelah itu saya keringkan, yang mana dengan rentang waktu beberapa hari tersebut dengan dengan rentang beberapa derajat Celcius sangat panas pada siang hari, sekitar saya rata-ratakan bisa 34 derajat Celcius ketika siang hari. Itu suhu tertinggi dalam proses pengeringan dan didapatkan hasil seperti ini. Didapatkan hasil cetakan seperti ini. Setelah itu saya mencoba membakar dari briquette yang telah dikeringkan tersebut. Akan tetapi sayangnya tidak bisa terbakar. Kemudian saya berasumsi mungkin karena bentuknya itu lebih besar. Akan tetapi berdasarkan film-film yang saya tonton dari drama Jepang menggunakan briquette sebagai pembakaran atau yang seperti saya jelaskan di awal tadi sebelum proses pembuatan briquette, itu tidak masalah dengan ukuran besarnya. Mungkin ada sesuatu hal yang lain, saya tidak tahu, akan tetapi yang jelas tujuan dari praktikum ini sudah terlaksana, itu untuk membuat briquette. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.